Cuman yang mempengaruhi ini yang menyebabkan ya, ini GDP ini penyebab perubahan M penyebab perubahan GDP. Penyebab perubahannya ini selalu nanti time lag-nya. Jadi bukan di periode yang sama. Karena tadi saya jelaskan di halaman pertama tadi. Di sini time series, akhirnya kita menggunakan time lag pada prediktor. Jadi prediktornya atau penjelasnya itu selalu berupa suku time lag. Oke. Nah, nanti ujinya nanti melalui konsep seperti yang sudah kalian pernah pelajari di semester lalu di mata kuliah ekonometrika yang seperti uji pembatasan unrestricted, restricted yang pakai uji F ya, cuman mengerjakannya lebih dari sekali ya. Yang dipakai di sini misal ini model umum. Nah, tadi seperti saya ceritakan bahwa GDP itu bisa saja dipengaruhi oleh M karena dekat waktu, bisa juga dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tapi yang di ruas kanan ini prediktor yang tadi saya bilang, semuanya T-I indeksnya. Semua berlaku di time past, semuanya masa lalu. Jadi T- ini semuanya sudah terjadi. Hal yang sama terjadi juga di suplai uang. Suplai uang itu diasumsikan dipengaruhi oleh GDP dan dirinya sendiri, tapi masa lalu, time lag semua. Ya, ini Galat dianggap tidak saling berkorelasi. Nah, nantinya kalau ini benar parameternya semua signifikan, terutama parameter yang cross ya. Jadi di M ini parameter alfanya signifikan, berarti betul mempengaruhi M mempengaruhi GDP. Yang di M parameter crossnya itu yang ini delta, delta itu bernilai signifikan, maka GDP betul mempengaruhi M, itu berarti terjadi hubungan bilateral causality. Ya, bilateral causality kamu bisa menggunakan konsep pemodelan Farmi. Tapi kalau tidak, ya enggak. Nanti saya sebutkan satu-satu ya, apa alternatifnya. Ini misalkan ini ya, untuk menguji kausalitas ini, caranya seperti ini. Jadi, dua kali. Kita menguji arah pertama. M yang menyebabkan B. Tetap model yang dipakai dua ini, tapi nanti identifikasinya beda-beda. Ketika kamu mengasumsikan suplai uang yang mempengaruhi GDP, fokusmu ada pada GDP di ruas kiri, ini, ya, dan M yang ada di ruas kanan, ini, koefisiennya nanti harus ada yang signifikan salah satu. Ya, jadi diasumsikan suplai uang menyebabkan GDP. Ya berarti GDP di ruas kiri, M di ruas kanan, koefisiennya signifikan salah satu atau bahkan semuanya. Baru bisa disimpulkan M ini menyebabkan GDP. Tapi hanya satu arah, tidak sebaliknya. Nah, tidak sebaliknya itu berarti kamu lihatnya di model yang kedua. Arah kedua berarti kan yang GDP penyebab M. Ya, arah kedua berarti yang sebaliknya. Yang GDP menyebabkan M. Nah, itu fokusnya ada persamaan yang ini. Yang M ada di ruas kiri, GDP ada di ruas kanan. Nah, cuman karena satu arah, ini asumsinya 0 semua. Ya, jadi nanti asumsi ini akan diuji. Pengujiannya dengan menggunakan konsep restricted unrestricted tadi. Di sini saya masih jelaskan dulu konsepnya, nanti di belakang ada sudah statistik uji yang perlu dipakai. Ini arah pertama ya, yang M menyebabkan GDP. Yang arah kedua sebaliknya, yang GDP menyebabkan M. Kalau GDP yang dianggap menyebabkan M, saya fokus pertama ada di yang M di ruas kiri, GDP di ruas kanan. Deltanya harus ada yang signifikan. Salah satu atau semuanya tidak sama dengan 0. Ya. Karena anggapannya hanya GDP yang menyebabkan M, tidak sebaliknya, saya ganti yang ini. Di sini ya, yang tadi arah sebaliknya. Jadi gantian gitu loh. Kalau tadi yang ini dulu GDP dulu baru M, sekarang M dulu, baru yang satunya yang ini. Saya lihatnya
GDP di ruas kiri, M di ruas kanan, ininya nanti harus 0 semua. Nah, jadi ujinya beberapa kali. Uji yang pertama berdasarkan yang ini, uji yang kedua berdasarkan yang ini. Itu nanti. Kalau ternyata ini tolak H0, yang pertama tadi H0 ditolak, yang ini juga ditolak, baru terjadi hubungan dua arah. Ya, jadi nanti di situ. Ini feedback kausalitas atau kausalitas bilateral atau bilateral dua arah itu terjadinya ketika ya yang ini signifikan, yang ini deltanya signifikan. Nah, jadi kan kerjanya seolah dua kali nanti. Menguji yang alfa dulu, baru menguji yang delta. Ya, jadi itu bilateral dua arah nanti di sana. Nah, peran model satu persatu itu untuk mengidentifikasi parameter yang berhubungan dengan variabel yang berbeda. Bagaimana dengan yang sama? Dirinya sendiri ini nggak masalah itu. Ya, memang time series itu pada karakter dasar pasti apa yang terjadi saat ini pada variabel tersebut adalah fungsi dari dirinya sendiri di masa lalu. Itu pasti ada, masih kebawa pasti. Jadi ini nggak terlalu diperhatikan, yang diperhatikan hanya bagian yang cross, yang berbeda variabel untuk membuktikan kausalitas. Untuk GDP yang diperhatikan koefisiennya M, untuk M di ruas kiri yang diperhatikan koefisien GDP. Nah, kalau ternyata ini dua-duanya tidak signifikan, yang crossnya ini tadi, ini semuanya terbukti 0. Yang ini semua terbukti sama dengan 0, tidak signifikan semua. Berarti berlaku sifat kebebasan. Ya. Kalau kebebasan berarti ini deretnya sendiri-sendiri sudah. Ya GDP, deret GDP sendiri, tidak perlu dipengaruhi M. Deret suplai uang, ya. Hanya model yang ini kan kayak model autoregresif aja, model R itu loh. Model R tanpa harus dipengaruhi oleh GDP. Itu kalau memang terjadi kebebasan. Yang bisa dimodelkan dengan VAR itu yang ini, yang feedback causality atau kausalitas bilateral, yang masing-masing saling mempengaruhi. Oke. Nah, kalau satu arah enggak bisa juga, harus dua arah, ya. Oke. Ujinya coba ya, ini saya tunjukkan prosedur ujinya. Ini untuk menguji yang pertama yang alfa tadi. Alfa tadi adalah parameter yang berhubungan dengan M, suplai uang pada model GDP. Ya, jadi ada dua. Nah, ini ya, model yang ini. Model yang ini namanya model unrestricted, model yang lengkap. Di mana ada suku M time lag, GDP time lag. Tapi fokus kita menguji apakah alfa itu semuanya secara simultan 0, atau paling tidak ada salah satu yang tidak sama dengan 0. Seperti tadi saya sempat singgung, nanti pakai konsep uji F, ya, uji F untuk melihat pembatasan. Pembatasannya ya ini restriksinya di sini. Ini model umum, kalau kamu batasi alfanya 0 semua, jadi yang ini, gitu kan? Ini model umum, ada alfa, ada beta, ada M aja GDP. Tapi ketika kamu berikan restriksinya berbunyi H0. Alfanya semua 0, maka ini hilang. Suku ini tidak ada, yang tersisanya suku beta GDP. Ya, yang sudah mengakomodir hipotesis 0 dinamakan restricted model, restricted regression. Yang dipakai nanti JK Galatnya saja. JK Galat restricted, nggak usah peduli betanya, cukup JK Galatnya yang nanti kamu pakai untuk uji F. Ini juga demikian, yang ini unrestricted regression, tidak peduli alfa topi, beta topi, nanti yang dipakai JK Galat. JK Galat unrestricted. Nanti di-compare, JK Galat restricted, unrestricted itu notasinya ini RSS saya ya, nanti bisa diperbaiki ya, RSS itu JK Galat gitu ya. Jadi yang restricted JK Galatnya ini, yang unrestricted JK Galatnya ini, diterapkan rumus ini, hasilnya nanti menghasilkan statistik uji F yang kamu bandingkan dengan distribusi F dengan derajat bebas M. M-nya itu banyaknya yang dinolkan tadi loh. Jadi kan kamu mengenalkan alfa sebanyak berapa? Yaitu yang masuk sebagai M, kategorikan sebagai M. Tidak 4 ya, yang dinolkan yaitu M-nya 4.
ini banyaknya parameter yang digunakan pada regresi unrestricted. Ini unrestricted-nya ini kan, ada berapa parameternya? Kalau M di sini alfa 1 sampai alfa M, beta 1 sampai beta M. Oh, saya tadi belum pakai 4 ya, M loh ya, masih pakai M. Jadi ya nanti di sini K itu sebanyak 2N. Untuk alfa M suku, untuk beta M suku kan akhirnya K-nya akan ada 2N. Kalau nggak pakai intercept, kalau ada interceptnya ya nambah 1. Terus itu N-nya ukuran sampel. Ditolak jika F hitung ini menghasilkan nilai Pi yang kecil, atau di sini bahasa saya ekstrim. Nilai F ekstrim, ya ujung kanan, nilai F di ujung kanan. Nah, kalau sampai ditolak, berarti H0-nya tidak bisa diterima ya. H0 yang menyatakan alfa 0 tadi itu salah, bukan salah. Tidak didukung oleh sampelmu. Sehingga kamu bisa menyatakan, loh jangan dinolkan, kan H0-nya ditolak. Berarti di situ ada salah satu suku time lag M yang memang harus ada di dalam model. Jadi M-nya memang mempengaruhi GDP walaupun belum tentu semua time lag. Tapi paling tidak salah satu ada yang mempengaruhi GDP. Nah, ini uji arah yang pertama. Ini nanti diulangi lagi, tapi arah sebaliknya. Yang GDP mempengaruhi M, yang delta. Kalau tadi kan saya menguji alfa. Ya, nanti uji yang satunya yang dipakai adalah persamaan M di ruas kiri, MT min I, GDP T min I di ruas kanan, tapi nanti ada yang dinolkan adalah parameter berhubungan dengan GDP. Ya, tadi yang delta. Jadi ini lakukannya tidak sekali, karena ini masih arah yang pertama, yang nanti yang ini arah yang kedua. VAR bisa diterapkan jika dua-duanya menghasilkan tolak H0. Ya, dua-duanya menghasilkan penolakan H0. Tapi jika yang ditolak hanya yang arah pertama, yang arah kedua ini tidak ditolak, ya nggak bisa. Kamu pakai konsep vektor auto regression. Ya. Nah, jadi nanti untuk memperhatikan menggunakan uji kausalitas Granger dipastikan dulu bahwa variabelnya harus stasioner. Kalau enggak, harus dibedakan dulu. Yang dipakai untuk uji ya yang sudah stasioner. Ya, itu. Jadi kalau belum, jangan dulu. Ya, harus dipastikan stasioner. Kemudian penentuan lag, tadi kan saya pakai istilah M. Ya, mundurnya itu sampai berapa, saya pakai notasi M itu tadi. Tapi sebenarnya trial error, ya tidak ada aturan pasti M-nya sampai berapa, tergantung karakter data juga. Bisa juga kamu mencoba beberapa, nanti pilih yang AIC-nya paling kecil di sini juga bisa. Oke. Kemudian di uji kausalitas Granger tadi fokus tidak pada koefisien, tapi pada JK-nya. Ya. Nih, ini contoh sudah dengan data real, data juga sudah saya share file Excel-nya. Ya, nanti bisa kamu coba sendiri. GDP Money Supply Kanada kalau nggak salah, Money Kanada nama filenya. Di situ ada variabel GDP dan variabel suplai uang. Satu lagi adalah suku bunga. Ya, yang saya pakai di contoh yang ini masih yang GDP dan M. Oke, kuartal datanya. Data kuartal satuannya jutaan dolar. Ya, langkah kausalitas Granger adalah dengan membentuk uji yang tadi 2 kali. Ini yang arah pertama, yang model full-nya ini model full-nya, model unrestricted. Saya menggunakan 4 time lapse di sini. Saya menggunakan time lapse sampai 4. Kemudian masukkan di Gradle, panggil itu sebagai pemodelan regresi dengan respon variabel GDP, prediktornya, ya GDP sebagai variabel Y, prediktornya M time lag, GDP time lag, semua mundur sampai 4. Silakan coba diklik nanti di bagian yang time lag variabel prediktor. Itu ada di situ. Kalau merubah mundurnya sampai berapa. Oke. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, nggak dilihat ini nanti, nggak terlalu dilihat ininya, yang kita pakai yang ini. JK galatnya. Ini JK galat unrestricted. Kemudian restriction-nya dipakai ya tanpa pakai M. Model kedua, model restricted, tidak menggunakan M.
hanya GDP versus GDP time lag. Sama juga pakai konsep OLS atau MKT, ya, karena di sini kita menganggap alfanya 0 semua, sehingga model yang saya pakai dibatasi hanya GDP versus GDP time lag, M time lag-nya dinolkan, tidak dipakai. Ya, dan di situ saya hanya fokus pada J Galat restricted-nya di sini. Terus dipakai rumus yang tadi, ya, M-nya 4, K-nya, ini K-nya 8 atau 9 ya? Benar, saya nggak salah. Oh ya, karena ada ini ya, ada konstanta ya, saya lupa itu tidak saya centang satunya tanpa intercept, kalau mau cuma 8. Ini tadi saya salah berarti. Ini ya, bisa kamu betulkan. Ini di depannya seharusnya ada intercept. Ada intercept karena di sini outputnya lihat sendiri, ada suku konstan. Ya, jadi saya terlanjur meminta Gretel mengerjakan dengan suku konstan, padahal saya pendefinisian modelnya langsung ke alpha M dan beta GDP. Seharusnya depannya ini bolehlah dikasih beta 0 atau apa ya istilahnya, intercept. Mungkin di sini ada tambahannya mu gitu, atau apa ya, sebagai intercept. Oke, yang restricted otomatis juga begitu. Jadi di sini juga ada intercept-nya, misalkan tadi notasinya mu. Bu, boleh nggak pakai? Boleh. Kalau nggak pakai ya waktu mendefinisikan MKT-nya bilang without constant, ya, tanpa konstan, tanpa intercept, ya, bisa. Ini saya terlanjur setting Gretel-nya dengan intercept. Oke, nah sudah di sini nanti pakai uji F, ya, karena di situ ada intercept, akhirnya K-nya 9. Kalau tanpa intercept harusnya cuma 8 kan K-nya, ya, 2 kali. Terus total periode pengamatan 36, F hitungnya 2, sekian, kemudian di itu, ya. Jadi nanti di sini akhirnya tolak 0, tapi level alfanya 10%. Ya, karena di situ dapatnya 0,0607 lah ya. Dapat 0,07 ini. Kalau saya pakai 5% masih terima 0, jadi saya besar alfanya masih ditolak. Jadi di sini suku time lag M menyebabkan GDP. Ilustrasi berikut adalah menggambarkan uji yang sebaliknya. Kalau tadi yang di ruas kiri, ini sekarang di ruas kiri M. M model penuh, dihitung J Galatnya. Ya, sama, masalahnya sama seperti tadi, ini ada suku konstan yang belum saya definisikan di model. Kemudian jika Galat dipakai yang unrestricted, yang restriction-nya adalah mengenolkan suku GDP, sehingga di sini nggak ada suku GDP, dihitung JK Galatnya juga. Di JK Galat yang dipakai adalah JK Galat restricted, dihitung uji F-nya. Nah, di sini berlaku sebaliknya. Ternyata p-value-nya nggak kecil, ya, tidak seperti tadi yang bisa dengan alfa 10% masih bisa kamu tolak. Nah, ini dengan alfa berapapun nggak bisa ditolak. Mau pakai alfa 20%, ya jangan, 20% terlalu besar, ya. Jadi di sini tidak bisa ditolak, harus diterima. Ya, diterima tadi berarti berlaku ini kan. Delta betul dianggap sama dengan 0. Kalau delta sama dengan 0, berarti yang benar kan model yang ini. Nih, ya, model di mana M itu hanya dijelaskan oleh dirinya sendiri. Time lag. Tidak ada peran GDP di situ. Berarti kesimpulannya GDP tidak mempengaruhi suplai uang. Tapi sebaliknya yang uji pertama tadi, suplai uang mempengaruhi GDP. Jadi arahnya cuma satu. Ya, jadi di sini ini M versus GDP tidak bisa dimodelkan dengan vektor autoregresif karena arahnya cuma satu. Jadi yang tolak itu yang M mempengaruhi GDP. Ya, tapi terbukti GDP tidak mempengaruhi, bukan penyebabnya M. Ya, jadi modelnya kalau misalkan mau ya yang dipakai model yang ini. Ya, M sebagai respon, GDP sebagai prediktor dengan konsep regresi dinamis. Ya, GDP-nya kan ada time lag-nya di situ. Seperti kamu belajar di awal, ada Y, ada X time lag. Nah, di situ model regresi dinamis. Ya.
Bagaimana Bu dengan yang GDP? Ya nggak usah, ini berarti kita nggak bisa memodelkan GDP sebagai fungsi dari M. Kita hanya berhasil membentuk satu model aja nanti kira-kira. Model regresi dinamis untuk menjelaskan suplai uang sebagai fungsi dari GDP tadi. Oke, itu kalau satu arah ya. Nah sekarang bagaimana jika dua arah, terbukti dua arah yang memang harus atau memungkinkan kita membuat model vektor VAR tadi, model VAR tadi. Apa sih model VAR? Saya kenalkan dulu. Model VAR di sini ceritanya semua variabel dianggap sebagai variabel endogen. Ya, dia bisa berperan sebagai respon maupun prediktor secara bergantian. Ya, tidak semua strictly penjelas, tidak semuanya berlaku sebagai respon terus-menerus, ya bisa ganti-ganti. Ya, ini makanya tadi saya singgung. Ya seperti model persamaan ya, cuma garis yang dipakai. Cuman aturannya tadi sudah saya tunjukkan di depan ya. Endogennya itu selalu pas masa lalu ya, selalu yang masa lalu. Kecuali endogen ini variabel lain ya. Kalau variabelnya sama ya harus masa lalunya saja yang dipakai. Tapi kalau variabelnya berbeda masih mungkin menggunakan variabel lain di saat ini plus yang saat-saat periode-periode sebelumnya. Tidak ada variabel eksogen. Jadi nggak ada variabel yang benar-benar berada di ruas kanan terus. Karena di sini selalu ada satu saat di kanan, satu saat di kiri. Tidak pernah ada satu variabel yang posisinya selalu sebagai penjelas. Tidak ada. Kemudian berlaku kausalitas bilateral, ini diuji pakai Granger tadi ya. Diuji pakai uji Granger. Kemudian harus stasioner. Gitu. Ini contohnya, yang dimaksud dengan model VAR itu nanti ada dua, model struktural sama model terreduksi. Sama kan dengan persamaan simultan? Di persamaan simultan juga ada model struktural, ada model terreduksi. VAR juga demikian. Ya. Nah, yang kamu pakai untuk uji Granger tadi, ini yang ini tadi, itu sebenarnya juga model VAR versi reduksi. Model vektor autoregresif dalam versi terreduksi. Jadi terreduksi yang apa namanya lebih sederhana. Ini tapi yang saya pakai bukan lagi GDP dan M ya, karena GDP dan M tadi kan sudah terbukti hanya satu arah. Ininya apa kausalitasnya hanya satu arah. Ini saya menggunakan suplai uang dan suku bunga, kausalitasnya sudah diuji dua arah. Memang ada kausalitas ini walaupun nggak saya lakukan, kamu bisa mencoba sendiri nanti dengan data yang sudah saya share. Ya, coba sendiri. Apa Bu Rahma bilangnya kok kausalitas dua arah ya. Lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan di M dan GDP tadi, tapi untuk ini. Ya, untuk ini buktikan bahwa memang alfa tidak sama dengan 0, alfa itu ini. R mempengaruhi M. Delta juga tidak sama dengan 0, delta di sini M mempengaruhi R. Ya, memang sudah terbukti memang ini hipotesis yang dipakai di sini membawa ke uji hipotesisnya membawa ke penolakan H0 yang membuktikan apa signifikan dan signifikan walaupun salah satu. Ya, berarti VAR boleh dipakai. Nah, okay. Nah, sini cara mendeteksinya kalau dengan cara otomatis saya ya melakukan regresi sendiri-sendiri. Kalau mau otomatis bisa dicoba data dipanggil ya pakai model multivariate time series vector auto regression, nanti akan keluar output window seperti ini yang meminta kamu memasukkan variabel apa yang akan dipakai. Kalau tadi saya M dan GDP, nah sekarang M dan R. M dan R, time lag yang dipakai sampai 4, boleh mundur sampai 5, terserah tergantung data availability. Ya, di punya kita kan ya cukupan lah sebenarnya, tapi saya batasi sampai 4 saja. Ditanya apa pertimbangannya Bu, nggak ada, sembarang aja sebenarnya saya masukkan 4 gitu ya. Terus jangan lupa, kalau tadi itu tadi yang saya bilang, suatu saya manual menggunakan OLS, saya nggak bilang pakai konstan apa
default ya. Kalau default kan mesti ada konstannya. Nah, di sini saya bisa kalau dipakai menu ini ada box include a constant atau tidak. Kalau saya masukkan konstan ini dicentang, karena tadi model yang saya spesifikasikan di depan ini kan nggak ada konstantanya ya. Ini kan nggak ada konstantanya. Maka di bagian ini kotak ini tidak saya centang. Ya, bedanya dengan manual di situ. Kalau manual suka lupa, jadi defaultnya ada konstan. Kalau ini bisa diingatkan, kamu butuh konstan atau tidak. Ya. Terus sudah outputnya nanti, ini saya penggal ya, karena panjang, outputnya itu panjang. Outputnya itu model 1, model 2, lengkap sampai beberapa ini. Jadi nggak cukup kalau saya taruh di satu slide. Jadi yang output pertama, ini saya penggal, itu menduga model pertama yang ini. Model pertama yang M merupakan fungsi dari R time lag dan M time lag. Ini semua sampai 4 kan modelnya. Nah, kalau tadi fokus kita ke JK Galat, ini sebetulnya juga JK Galat yang konsep unrestricted, yang tanpa batas. Tapi dengan menu otomatis ini, si Gretel sudah menghitungkan kita F hitung. Kalau tadi kan kita manual ya 2 kali, ya regresi yang full, unrestricted, terus yang kedua regresi yang sudah mengenolkan R-nya gitu. Nah, sekarang nggak perlu, karena sudah dihitungkan secara otomatis oleh Gretel. Di sini ada F, ada 2 ya, F test of zero restriction. Nah, dia sudah membuat restriksi di sini. Restriction yang pertama adalah mengenolkan M-nya. Restriction yang kedua mengenolkan R-nya. Ya, yang kita butuhkan yang mengenal R toh, bukan yang mengenolkan M. Jadi kita di alfa. Nah, alfa itu miliknya R. Ya, jadi di sini kita baca baris all logs of R, F hitungnya ini. All logs of R itu artinya yang dienolkan adalah suku time lag R. Ya, ini loh kan ketemu hasilnya p-value-nya tanpa hitung manual sebesar 0,0034, sangat-sangat kecil yang membawa kita ke tolakan 0, betul alfanya ini signifikan. Kalau alfa signifikan berarti R mempengaruhi M. Oke, itu arah pertama sudah terbukti. Arah kedua otomatis di bawahnya nanti. Output di bawahnya itu ini. Equation 2. Equation yang kedua itu adalah yang R fungsi dari R time lag, M time lag. Fokusnya juga langsung aja ke sini, ke bagian zero restriction ini. Nah, zero restriction yang kamu butuhkan di sini adalah zero restriction yang bagi M. Ya, all logs M, bukan all logs R. Ini nggak perlu, yang kita perlukan ini. Ini p-value-nya juga, walaupun tidak sekecil yang tadi, ini 0,029 masih bisa. Kita bawa ke tolak 0 dengan alfa 5% sekalipun. Nah, baru terbukti 2 arah ya. Jadi terbukti ada bilateral kausalitas, M mempengaruhi R maupun R mempengaruhi M. Bisa memanfaatkan pemodelan VAR di 2 variabel ini. Ya. Nah, yang ini, yang tadi di depan saya sebutkan pertama kali itu adalah model VAR tapi tereduksi. Ya, model VAR yang tereduksi. Strukturalnya bagaimana? Ini di slide setelahnya. Nah, strukturalnya ini saya kalau ini tadi Bu, ini sampai M ya Bu ya. Sampai M ini saya pakai sebagai dasar pengujian bilateral kausalitas saja. Ya, tapi khusus untuk VAR-nya, seperti saya bilang tadi di awal, saya menjelaskan yang paling sederhana. VAR yang paling sederhana hanya menggunakan satu time lag. VAR 1, bunyinya. VAR 1. Apakah tidak ada VAR yang lain? Ya ada. Jadi kalau VAR yang VAR 2, VAR 3, VAR 4, artinya kamu menggunakan time lag 2, time lag 3, time lag 4, dan seterusnya. Yang paling sederhana ya semacam model R itu. R dengan orde P, yang paling sederhana kan R dengan orde 1. Ya, di sini saya menggunakan R dengan orde 1, VAR dengan orde 1 sebagai ilustrasi. Ya, jadi di sini model VAR secara struktural itu ini lihat posisinya. Kalau tadi ya sewaktu dipakai uji kausalitas Granger, baris persamaan pertama ini ruaskannya hanya MT-1 dan RT-1. Di sini ada tambahan R pada saat T. Di 6 juga gitu,
Kalau tadi yang dipakai untuk kausalitas, itu hanya T-1 di M dan T-1 R. Di sini ada tambahannya, M pada saat T. Ya. Jadi boleh meletakkan variabel dengan indeks T, tapi harus yang satunya. Kalau yang di kiri sudah M, di sini R. Kalau di kiri sudah R, di sini M. Selebihnya ya harus time lag. Ya. Jadi dirinya sendiri itu boleh ditaruh, ya, tapi time lag. Kalau saat ini harus variabel yang teman, bukan variabel dirinya sendiri. Nggak bisa kan sama-sama MT di ruas kanan kan nggak boleh. MT di kiri, MT di kanan nggak boleh. Tapi kalau MT di kiri, MT-1 boleh. Ya, RT boleh juga kan beda variabel. Nah, terus ini kenapa kok negatif? Ini plus. Nah, karena nanti tujuannya mau dibawa ke ruas kiri. Ya, jadi ini akan dibawa ke kiri, yang ini juga akan dibawa ke kiri. Nah, lihat perbedaannya, ya, setara tapi hanya pindah ruas. Terus habis itu nanti kamu bisa membuat vektor yang isinya makanya namanya vektor. Ya, vektor autoregresif karena sudah menggunakan vektor. Kalau autoregresif kan satu variabel. Sekarang ini ada vektor. Kiri isinya vektor M dan T, yang di kanan isinya vektor M D-1 dan R D-1. Koefisien ini sebagai pengalaman matriks 1 A12 A21 1. Yang di kanan ada B. Ya, B-nya ikuti aja. Bisa 1, bisa 2, B21, B22. Ya. Jadi bentuk pengalaman matriks dari vektor autoregresif itu dijadikan nanti ini suku A, ini suku B. Ini notasinya biasanya dikatakan dengan ZT, T-1. Pernyataan vektor autoregresif. Model vektor autoregresif. Terus biasa kan di ruas kiri itu ada koefisien. Ruas kiri harusnya ZT gitu aja. Ya, nantinya A ini dikalikan inverse dari depan. Ini dikalikan inverse dari depan sehingga hasilnya yang ya ruas kiri tinggal M T atau vektor Z tadi. Ruas kanan ada tambahnya variabel inverse. Kalau dilihat lagi ini kan sudah MT yang 1 dan MT ruas ini kanan. Berarti terakhir ini sebenarnya adalah bentuk sudah reduksi ya. Jadi kalau saya nanti suku yang paling ini saya jadikan koefisien ini saya jadikan dalam matriks yang ada ya. Maka sebenarnya di model ini adalah model reduksi. Dari model struktural saya sekarang dengan model reduksi dengan pembentukan rotasi matriks ini. Model struktural yang ini kalau dinyatakan dalam matriks isinya matriks A inverse kali B kali vektor D-1. Itu model struktural. Model reduksi yang mana? ZT atau MMRT sama dengan perkalian matriks kali M-1 R-1. Tidak muncul A inverse B. Langsung perkalian matriks depan. Kalau yang struktural harus dalam bentuk A inverse B. Ya, kalau reduksi hanya satu matriks ini, enggak saya beginikan matriks apa ya? Ini data apa data. Jelas beda. Model struktural ada perkalian A inverse B karena berasal dari yang ini. Karena RT itu masih peran, MMT juga masih peran ya di ruas kiri. Padahal kalau reduksi itu tidak reduksi itu adanya ya di kiri MT, RT, dan kanan MT-1, RT-1. Tapi ini nanti akan setara. Ya, setaranya dalam notasi yang berbeda. Oke, ini yang reduksi ya. Terus model struktural ini pernyataannya seperti sudah coret seperti ini nanti. Jadi sama dengan inverse kali Z-1. Ya. Dan ini model cara mendapat parameternya mana? Hati-hati. Bukan parameter nggak boleh pakai ini ya. Yang model struktural. Ini model struktural itu tidak kita pakai sebagai bahan parameter karena alasan
varian antara galat dan prediktor. Sama seperti yang kamu waktu mengidentifikasi pasangan simultan. Jadi di sini kita dua berubah mengalami R. Ya, pada R-nya nanti di model satunya kan, R di model yang satunya, kalau R berubah akan mengaruhi M. Ya, padahal R dan M itu di sini ada sorry. R naik mengaruhi. Oh ya, berarti U berkorelasi dengan M melalui R. U di kanan, M di kanan persamaan anak. M dan U di sini saling berkorelasi, tidak boleh. Ya, di sini tidak boleh. Sehingga kamu nggak boleh pakai model 6 untuk menduga atau model 5 untuk mendapat parameter langsung sampai MKC. Bolehnya pakai model prediksi. Jadi yang dipakai untuk parameter model prediksi. Nanti model prediksi itu sebenarnya bisa kita sarankan dengan model struktural pada kondisi di mana salah satu parameter dinolkan. Cek persamaan 5 dan 7. 5 itu versi struktural, itu versi reduksi. Kalau ini 0, sama kan? Ya, kalau asal 120, ini sama. Bisa kita samakan dengan beta 1, kita samakan dengan beta 1, beta 2 kamu samakan dengan alfa 1. Dan ini harus 0. Ya. Oke, jadi reduksi itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa parameter, nanti bisa dikembalikan ke model struktural dan permisalan. Ya, permisalannya 1 sama dengan 0 tadi. Dari lagi ada masalah varian, jika yang kamu pakai itu model reduksi, karena di model reduksi ini sudah dinolkan. Ya, jadi nggak ada masalah ini, nggak hilang dari sama 5. Jadi tidak ada korelasi antara U dan M, nggak ada, karena di sini tidak ada usulnya. Perantara ini sudah hilang. Jadi ada korelasi gara-gara antara R. Sekarang R dianggap 0 koefisiennya, sehingga perantara itu tidak lagi menyebabkan kovarian antara galat dan prediktor di persamaan. Oke, langsung saja ini model struktural. Nanti harus menggunakan matriks ya. Yang penting dari model struktural kamu harus matematik. Reduksi hanya matriks ini. Mencari A dan ini matriks adalah karena efek model faktorisasi nanti itu justru adalah dari efek bukan berantai. Efek bukan berantai hanya teridentifikasi dengan anisotropi. Angkanya belakang ini ya. Dari model reduksi pertama. Untuk yang dari model reduksi pertama dan kedua, dia pertama kedua ini kamu lakukan nanti hanya dapat matriks alfa beta data gamma tadi, data lambda tadi. Matriks yang mana satu. Padahal kan tadi bilang untuk faktor harus dapat A inverse dan B. Kalau hanya langkah yang satu, yang pertama ini kamu nggak bisa dapat. Hanya bisa dapat data. Baru ditambah kali angka T sebenarnya kali di model prediksi MKT untuk struktural. Strukturalnya yang kami sarankan 0 tidak perlu juga suku yang hanya pada MI. Nanti yang juga di strukturalnya hanya satu. Tidak bisa kamu lihat ya. Jadi dengan pergi ke model factorization. Model faktor authorization nanti ini model multivariat faktor authorization. Nanti sama seperti tadi, tapi yang outputnya ini sudah output. Kalau tadi saya time lag, karena saya sekarang memodelkan time lag saja, yang bukan tadi time lag satu. Ya, sampai karena saya paham. Kalau kamu masuk bisa CT
ketika faktor 2 dan seterusnya. Ya, faktor 1 2 tanpa konstan, kemudian outputnya seperti ini, model reduksi. Ini model reduksi. Jadi tadi outputnya panjang. Outputnya panjang, tapi kamu baca satu-satu. Question 1, jadi ini bawahnya ini ada yang restricted tadi sudah di bawahnya, jadi nggak saya pakai. Yang saya pakai ini untuk melihat berbagai model restricted dapat. Yang kedua nanti ini kedua model tadi sekaligus menduga model reduksi yang pertama. Ya, model reduksi yang pertama kan ini namanya ekor reduksi struktural. Struktural yang pertama tadinya kan ini. Tapi dengan asumsi A120 ini bisa saya pakai untuk menduga B111 ya, yang bisa saya pakai juga B1. Jadi kalau pendugaan pertama ini dapat dua. Model reduksi yang pertama sekaligus model struktural yang pertama. Tapi harus dengan menolak A1. Jadi karena satu dapat dua. Saya dapat model struktural dan model reduksi yang pertama. Sekarang baca equation kedua. Bawahnya itu ada equation kedua itu pun dapat menghasilkan model reduksi yang kedua. Yang R, namanya model M. Karena model R ini dapatnya model reduksi. Nah, hasil ini melakukan matriks alfa pada lambdamu. Ya, alfa beta lambdanya lengkap ada ini. Cuma masalahnya matriks pada A, D-nya belum tahu. Ini tadi sudah dapat. Tapi kalau kamu melakukan ini, ya, akhirnya kamu hanya dapat B111, B112, nggak dapat B yang lain. Gitu. Yang lain belum dapat. Kita cuma dapat alfa, beta, lambda dari yang reduksi, tapi yang strukturalnya belum lengkap. Makanya strukturalnya masih yang pertama. Hanya dilakukan satu lagi di luar menu yang tadi. Yang menu yang tadi kan yang mengeluarkan reduksi dua. Ini di luar menu vector automatic kamu keluar panggil OMS dengan respon R vektor 3 ini sesuai model struktural yang kedua. Model struktural yang kedua M1, kira-kira sebagai berikut. Lalu lengkap. Nah, lengkapnya nanti ini hasilnya ya. Oke, buat ya di sini memang latihannya harus pelan-pelan memahaminya. Jadi tadi 2 kali melakukan pendugaan reduksi dapat ini dan ini. Ya, reduksi yang pertama, reduksi yang kedua. Itu sudah mengidentifikasikan beta 1, beta lambda 1, delta 1, apa ya, beta 1, alfa 1, delta 1, lambda 1. Mana saja ini beta, ini lambda, alfa, yang ini delta, yang ini lambda. Itu sudah lengkap ini beres. Yang reduksi sudah beres. Ini saya taruh di sini. Sudah beres. Yang belum ini. Ada analisis yang ada yang nggak ada bisa ditransaksikan ya. Yang ini belum ada. Perbedaan matriks matriks ini masih terpenuhi setengah dari kita menggunakan penataan model struktural reduksi menjadi model struktural pada A120 dan A1-nya bisa diganti 0. Pertanyaannya 0 ini B1 sama 1,032 ya B1 sama dengan B44 hanya baris sama yang dapat ini bersama. Yang baris kedua kalau kamu berhenti sampai sini baris kedua itu nggak tahu ya. Makanya dari model struktural yang kedua yang ingin mendukungnya di luar VAR kamu lakukan sendiri baru dapat. Nah, baru didapat A1 di 0,00 sama 5 di sisi B1 sama 00 sama 8 di sisi sama salah satunya yang 0,9 itu ya. Dan konsepnya 3 kali terreduksi masing-masing baru struktural yang kedua.
yang berhubungan dengan variabel lainnya di saat yang sama. Jadi kamu boleh yang nolnya ini boleh. Tapi angkanya berarti yang pertama itu dulu yang dikerjakan. Nanti struktural keduanya yang ini. Tapi kalau struktural kedua jangan nolkan juga. Jadi nolkannya salah satu. Ada struktural salah satu. Ya. Kalau kamu pilih nolkan struktural yang sama, silakan yang luar lengkap. Kalau kamu pilih nolkan struktural yang sama, yang ini yang harus lengkap. Begitu. Ya, salah satu. Oke. Nah, nanti coba ya. Nah, kemudian yang penting adalah interpretasi kan. Ini. Jadi hasil itu tidak akan bermanfaat kalau kamu tidak melakukan analisis ini. Namanya analisis impulse response function. Jadi pada dasarnya model tadi itu dipakai untuk menganalisis ketika terjadi shock, ketika terjadi perubahan tertentu yang di luar sistem. Tapi di luar sistem dalam variabel itu tidak tertangkap di MM maupun tidak tertangkap RR. Kan di ekonomi makro banyak hal-hal seperti itu. Kamu hanya fokus di uang dan suku bunga. Padahal kalau lainnya banyak hal-hal lain banyak yang mempengaruhi M dan R. Ya, di sini tangkapnya di segala alat A1 dan segala alat U2. Jika sampai ada hal-hal yang mempengaruhi iklim perekonomian, nanti berimbas ke suku uang, tidak jauh berhubungan yang mempengaruhi uang atau sebaliknya. Ada perubahan lain yang mempengaruhi suku bunga, tapi tidak terukur oleh M, maka impulse function ini membantu kita melihat pergerakannya. Nanti efek yang diukur dari impulse function ini seolah-olah efek rantai. Jadi terjadi sesuatu sekarang mempengaruhi M. Padahal dari kausalitas tadi menyatakan M mempengaruhi M. Ya, R2 M berikutnya yang mengalami perubahan. M mempengaruhi R berikutnya terus nanti akan terjadi efek rantai ya. Nanti dengan impulse respon akan tergambarkan gerakannya seperti apa. Ya, maka dari interseksi itu harus terdefinisi, harus terduga, karena nanti dipakai di dipakai menganalisis bentuk impulse respon nanti berangkat dari zat I versus B. Hanya I versus perbedaannya, di mana nanti bisa didefinisikan dengan konsep perbedaan yang 0,01. Kalau yang dianggap mengalami perubahan itu M, maka rasa semester 0. Kalau yang dianggap mengakibatkan R tadi ke posisinya juga baris kedua. Maka definisinya nanti 0,1. Ya, terus nanti bagaimana ini bentuk U0 ini dimasukkan dikalikan I versus Z0 nanti dipakai bentuk Z1 dengan bentuk ini rekursif I versus Z1 Z2 I versus Z1 Z3 I versus Z2 dan seterusnya Z1 nanti akhirnya bisa kamu lihat gambarnya ini kamu lakukan analisis impulse respon pada menu ini yang tadi yang saya potong itu saya hanya menggambarkan hasil Q1 Q2 di bagian B yang panjang dan sebagainya itu kamu perhatikan analisis impulse respon dia akan menggunakan nih efek perubahannya tadi ya kan dinyatakan punya tadi dikalikan dengan satu timpangan baku dari kakak galat misalnya akar galat ya ada shock dari A1 yang ini ada shock dari R yang angka 0 dan 01 di sini kalian lihat ya M-nya kan berubah terus karena tidak ada rantai ada perubahan di M efeknya ke R berubah M berikutnya berubah M mempengaruhi R berikutnya terus polanya secara umum M naik di R juga naik. Ketika sumber perubahannya bisa diklik maka dari waktu respon akan meningkat. Demikian pula R dari waktu juga akan mengalami kenaikan.
Sebaliknya jika sumber bahannya itu CR, itu pola yang sebaliknya yang terjadi. Ya, suplai uangnya akan menurun, suku bunganya juga akan mengalami penurunan. Jadi gambarnya bisa kamu keluarkan ya, kita menampilkan grafnya, graf impulse respon. Maka yang lain juga ada, bisa kamu coba sendiri. Ini gambar yang saya maksud ya. Jika sumber bahannya itu MM, efeknya terhadap M di periode berikutnya ini. Nah, ini dari yang pertama tadi. Ini dari yang pertama, lihatnya di R. Nah, output yang kedua sumber bahannya R. Ini R. Terhadap MM tadi, terhadap ini yang analis dari vektor atau authorization itu yang ini hasilnya, bukan semata-mata hanya dari A inverse B yang tadi kita pernah. Yang ini bukan hanya dari hasil ini, bukan hanya ini, tapi justru nanti hasil ini A inverse B akan untuk proses perubahan BM dan RR dengan waktu tergantung dari sumber perubahan. Silakan kalau ada kalau semua hasilnya sudah bisa ya, jadi kurang ini saya kalau bahasa karena di data harus melakukan analisis yang sama.